Shalom, Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Godly Family yang terkasih, jika kita harus memilih satu di antara dua pilihan ini, mana kira-kira yang kita pilih? Pergi ke rumah pesta atau pergi melayat? Mungkin banyak di antara kita yang memilih untuk pergi berpesta. Mengapa? Karena memang pada dasarnya manusia pasti akan lebih memilih berbahagia daripada bersedih. Pengkhotbah justru mengajarkan hal yang sebaliknya kepada kita dengan mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ketika di tempat pesta, mungkin kita melupakan untuk sementara hal-hal yang membuat kita bersedih, dan kita hanya memikirkan kesenangan kita. Sebaliknya, di rumah duka kita dituntut untuk berempati dan berbela rasa kepada keluarga yang berduka cita. Tetapi makna yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar berempati dan berbela rasa untuk keluarga yang berduka adalah bagi kita secara pribadi, pergi ke rumah duka itu sebenarnya mengingatkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, rumah duka atau kematian mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini akan ada akhirnya. Kehidupan di dunia ini pasti akan ada batas akhirnya, yaitu kematian. Karena dunia ini sesungguhnya hanya tempat persinggahan sementara kita. Karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah kekekalan setelah kematian. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, menabunglah, berinvestasilah dalam hal-hal rohani. Kumpulkanlah bagi kita harta di sorga, karena itulah yang terpenting bagi kita. Yang kedua, setiap kita hanya menunggu giliran untuk mati. Pada dasarnya, semua kita akan dapat jatah kematian, dan kita hanya menunggu antrian kita. Meski sebenarnya kita tidak tahu dengan pasti nomor antrian kita itu berapa. Jadi rumah duka mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita harus selalu bersiap sedia. Kapanpun Tuhan panggil untuk kita pulang ke pangkuannya, kita harus siap. Yang ketiga, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kematian kita Tuhan yang mengatur, dan tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk intervensi terhadap kedaulatan Allah atas kematian kita. Karena itu, kita harus hidup dengan menghormati Allah sebagai pemegang kedaulatan atas hidup dan mati kita. Janganlah hidup seolah-olah tidak ada Allah. Janganlah hidup seolah-olah kita tidak butuh Allah. Janganlah hidup seolah-olah kitalah yang pegang kendali dan berdaulat secara penuh atas hidup dan mati kita. Hormatilah Allah sebagai pemegang kedaulatan atas hidup dan mati kita. Godly Family yang terkasih, tidak terlalu dini bagi kita jika kita mulai mempersiapkan diri untuk memikirkan dengan serius akhir kehidupan kita mulai dari saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang masih boleh kami nikmati sampai hari ini. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan perkenanan-Mu, dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini sampai Engkau memanggil kami pulang ke pangkuan-Mu. Amin.